Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan terus nikmat-nikmat kepada kita, yang diantaranya adalah nikmat sehat, kemudian nikmat senang, kemudian nikmat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan 5 sunan kemarin yang sudah disampaikan dalam video sebelumnya, yang nanti kita mulai dengan sunan yang ke-6, 7, 8, dan 9. Yang ke-6 adalah Sunan Kudus, bernama Said Ja'far Shadiq. Dia lahir pada tanggal 5 September 1500 Masehi. Kemudian bapaknya bernama Said Sabil, istri Dewi Rahil, dan ini putra dari Sunan Bonang. Berarti Sunan Kudus ini punya mertua bernama Sunan Bonang. Kemudian pola dakwah yang dia sampaikan, karena dia adalah merupakan salah satu wali dari 9 wali, dan dia diberi wilayah Demak dan sekitarnya sampai dengan Tuban untuk berdakwah. Dia pakai pendekatan teposliro, ya, dalam bahasa Jawa itu adalah pendekatan agama-agama yang ada di situ atau budaya yang ada itu dirangkum. Ya, toleransi kalau dalam bahasa Islamnya atau bahasa Al-Qur'annya. Sehingga berhasil dia berdakwah kepada masyarakat itu karena pola-pola yang dia lakukan adalah dengan teposliro atau dengan pendekatan-pendekatan toleransi beragama ini dan toleransi budaya mestinya. Dia termasuk imam besar Masjid Demak, dan dia juga adalah merupakan satu ulama besar yang mengajarkan ilmunya di Masjid Demak itu, sehingga banyak masyarakat setempat belajar untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ke-7 adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini bernama Said Umar Syahid. Dia lahir tahun 1450 Masehi dan putra dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang nanti kita sebutkan pada wali yang ke-8 nanti, itu putranya bernama Sunan Muria ini atau Umar Said ini, Said Umar Said yang lahir tahun 1450 tadi. Dia wilayah dakwahnya adalah daerah Muria. Muria itu ada daerah pegunungan yang ada di daerah utara pesisir Jawa itu, ya, sekitar daerah Jepara sampai dengan Kudus dan seterusnya. Dia lebih memilih wilayah pegunungan. Karena dia lebih merasa tenang kalau dia berdakwah pada masyarakat itu. Dan dia barangkali karena seorang sufi besar, maka dia bisa bertafakur pada Allah dengan suasana yang lebih tenang dan harmonis dibandingkan dengan wilayah-wilayah kota besar. Ya, jadi dia memilih wilayah pegunungan dari Muria itu, pegunungan Muria, dan dia mendirikan pondok pesantren di situ. Kemudian pola dakwah yang dilakukan adalah dia mengubah atau mengarang, ya, lagu-lagu anak-anak. Karena memang salah satu sasaran berdakwahnya adalah pada anak-anak sebagai generasi yang akan datang, dididik dengan Al-Quran dan dengan akhlak dan ilmu agama yang mumpuni. Dia termasuk salah satu wali dari 9 wali, dan saya ulangi, pola dakwahnya adalah di wilayah sekitar utara Jawa dan utara Jawa Tengah dan Jawa Timur di pegunungan Muria itu. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini wilayah dakwahnya adalah di daerah sekitar Jogja sampai dengan Jawa Tengah. Ya, wilayah Jogja kemudian sampai Semarang itu, di situ dia berdakwah. Nama adalah Raden Mas Said. Kemudian putra dari seorang bupati Tuban.
yang bernama Tumanggung Witaloka. Dia berguru di Sunan Bonang, guru lama, ya, dan seterusnya Sunan Bonang mengirimnya di daerah Aceh untuk belajar atau menuntut ilmu, sehingga pulang dari belajar itu kemudian beberapa tahun kemudian dia diangkat juga sebagai salah seorang wali dari 9 wali yang ada. Jadi putra dari Bupati Tuban dan guru spiritualnya adalah Sunan Bonang. Kemudian pola pendekatan yang dia lakukan dalam berdakwah itu adalah wayang sebagai fasilitas untuk menyampaikan dakwah itu. Karena pementasan wayang pada waktu itu merupakan salah satu pementasan yang paling digemari oleh masyarakat. Karena memang tidak ada lagi pementasan seni yang untuk menghibur masyarakat secara gratis. Dan pola yang dilakukan bahwa semua masyarakat yang datang waktu itu kalau kebetulan dia tidak punya uang, dia tidak perlu beli kartis, kemudian dia masuk dengan sesungguhnya kemudian menonton, melihat pentasan wayang pada waktu itu. Kebetulan Sunan Kalijaga ini mengubah isi dari wayang itu dengan akhlak-akhlak Rasulullah dan akhlak-akhlak sahabat dari Rasulullah itu sendiri, sehingga masyarakat bisa melihat ya isi atau tema daripada apa yang disampaikan oleh wayang itu, dan mereka tertarik, dan rupanya banyak yang masuk Islam dengan cara atau pendekatan pentasan wayang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Said Hidayatullah, Syarif Hidayatullah, yang lain lahir tahun 1448 Masehi di daerah Jawa Barat, sana daerah Pasundan. Kemudian ayahnya bernama Syarif Abdullah, dan diperkirakan atau dalam sejarah itu disebutkan adalah seorang ulama besar yang berasal dari Maghribi atau Mesir. Rupanya bersamaan dengan satu wilayah dengan Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq yang sama-sama dari Mesir. Kemudian mereka menuju Indonesia untuk berdakwah dengan jalur yang mereka pakai adalah jalur utara atau jalur sutra itu. Syarif Hidayatullah ini di dalam dakwanya dia sering berhadapan dengan penjajah, karena memang pada waktu itu penjajah terutama Portugis sudah masuk ke wilayah Jawa Barat itu, terutama bercokol di Jakarta atau utara Jawa Barat itu. Lalu secara politik dan terusnya dia mendirikan satu kekuatan basis Islam dulu yang disebut dengan kerajaan di Jawa Barat, kerajaan Islam yang bernama Cirebon. Kerajaan ini didirikan dalam rangka untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah Barat waktu itu. Kebetulan salah satu kekuatan yang ingin dihilangkan, dihancurkan adalah POC, karena POC waktu itu secara membabi buta menguasai masyarakat itu dengan sistem pertanian tanam paksa yang dilakukan oleh POC itu. Sehingga dengan kekuatan dia untuk basis Islam yang ada di kerajaan yang dia dirikan di daerah Cirebon itulah masyarakat Islam yang beramai-ramai untuk berhadapan dengan kekuatan waktu itu, kekuatan Barat. Ya. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Jadi dari 4 wali ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama adalah Sunan Kudus, ya, di daerah pesisir utara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dengan pola pendekatan dakwahnya adalah Tempo Suliro. Kemudian Sunan Muria di daerah Pegunungan Muria itu dengan pendekatannya adalah mubah lagu-lagu anak-anak. Kemudian Sunan Gunung Jati yang ke-9 ya adalah dengan cara bagaimana berdakwah pada masyarakat itu dengan dia mengumpul kekuatan di basisnya ada di kerajaan Cirebon. Dan yang ke-8 sebelum 9 ya, itu adalah Sunan Kalijogo yang ada di wilayah Jogja sampai Jawa Tengah itu, dengan wayang sebagai fasilitas dakwah. Itu yang perlu kami sampaikan untuk melanjutkan 5 wali yang sebelumnya. Terima kasih pada penonton sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dengan memberi kesehatan dan kekuatan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.